A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tema: jangan tukar pahala akhiratmu dengan upah dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, dalam hidup sosial bermasyarakat tentu kita pernah aktif dalam berjuang, ngajar ngaji, panitia zakat, atau pengurus organisasi, apalagi pengurus organisasi keagamaan dan sebagainya. Awalnya kita pasti ikhlas, berjuang beneran dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Tapi pada suatu saat kadang ada mungkin pembagian honor. Kita yang sangat aktif malah gak kebagian, atau ada pembagian jabatan struktural. Kita yang selama ini mati-matian berjuang malah dilupakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, awal yang ikhlas, pahala akhirat yang sudah di tangan, surga di depan mata, hilang sirna karena tidak kebagian honor, rupiah, ataupun jabatan. Ada sebuah riwayat, setelah penaklukan Makkah, Fathul Makkah, kaum muslimin baik Muhajirin dan Ansor yang saat itu masih berada di Makkah, terjadi peperangan lagi, yaitu di lembah Hunain, disebut perang Hunain. Perang yang dipicu oleh Banu Hawazin dan Banu Thaqif yang tidak terima atas kekalahan mereka, kekalahan kaum musyrikin ketika Fathul Makkah. Perang itu, saudaraku, dimenangkan oleh kaum muslimin dan mendapatkan ghanimah atau harta rampasan yang sangat banyak sekali. Diriwayatkan sampai ada dalam ghanimah itu sekitar 24.000 kambing, 24.000 unta, 40.000 kambing, dan 4.000 wakih perak. Satu wakih itu sekitar 213 gram perak. Harta yang begitu banyak, dan oleh Nabi malah dibagi-bagikan hanya kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam kemarin sore ketika Fathul Makkah. Para pembesar-pembesar kaum muslimin tidak dapat sedikit pun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali yang notabene adalah pahlawan perangnya, tidak dapat sedikit pun. Dan juga kaum Ansor tidak dapat sedikit pun. Yang notabene kita tahu kaum Ansor adalah orang-orang penolong Nabi dan penolong kaum Muhajirin. Hingga kemudian terdengar desas-desus seakan-akan ada ketidakterimaan dari kalangan kaum Ansor karena merasa ya Nabi mungkin sudah kembali ke Mekah, kemudian lupa dengan orang Madinah. Bahasanya seperti itu, kesannya seperti itu. Selentingan-selentingan ini kemudian terdengar oleh Rasul, dan kemudian Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat Ansor ke dalam satu ruangan khusus. Bahkan kaum Muhajirin gak boleh ikut masuk di situ. Setelah terkumpul,
Rasulullah berkata, suasana saat itu kaum Ansor sudah deg-degan. Jangan-jangan Nabi mendengar, jangan-jangan Nabi ma itu seperti itu. Jadi mereka tertunduk dan kemudian Rasul bersabda, hai kaum Ansor, sahabat-sahabatku semuanya, aku mendengar keluh kesah kalian tentang ghanimah Hunain. Kaum Ansor langsung tertunduk mendengar perkataan Rasul. Kaum Ansor itu notabene adalah santri-santri Nabi. Mereka malu dan mungkin bisa merasa takut jika nanti Nabi marah atau Nabi kecewa terhadap mereka. Mereka tertunduk diam. Kemudian Rasulullah berkata lagi, dan salah satu di akhir kalimat beliau, Rasulullah berkata, wahai kaum Ansor, sahabat-sahabatku, kamu bisa mengatakan begini, ya Rasulullah, bukankah dulu engkau terusir, kami yang memberi tempat tinggal kepadamu? Bukankah dulu kamu kekurangan, kami yang memberikan kecukupan kepadamu? Mendengar seakan-akan sindiran itu, kaum Ansor tertunduk dan malah menangis, semakin menangis. Kemudian berkata kaum Ansor, tidak ya Rasul, tidak seperti itu. Rasulullah pun menangis dan berkata, apakah kalian tidak ridho kepadaku karena aku memberikan mereka ghanimah supaya kuat keislaman mereka, sedangkan kalian adalah sahabat-sahabatku, keimanan dan keislaman kalian sudah teguh, sudah kokoh. Apakah kalian tidak ridho mereka pulang ke rumahnya membawa unta, membawa kambing, dan membawa dirham, sedangkan kamu nanti pulang ke Madinah membawaku? Di sela tangis mereka, kaum Ansor kaget dan tersentak, berikut gembira mendengar kata-kata terakhir Rasulullah. Kami ridho kepadamu ya Rasul, kami ridho, cukup bagi kami adalah kamu ya Rasul. Kisah ini terus terang saudara-saudaraku adalah kisah yang paling saya suka. Bagaimana begitu tinggi pelajaran yang diberikan Rasulullah kepada kita. Bagaimana membandingkan antara dunia dan akhirat. Mana yang lebih kamu pilih? Pulang membawa kambing atau pulang membawa aku, membawa Nabi? Hikmah dari kisah sejarah ini adalah ternyata kita juga kadang-kadang terjebak pada keinginan-keinginan dunia yang bahkan nilainya sangat rendah sekali dibanding balasan akhirat. Amal-amal ibadah dan sosial kita tanpa sadar kita tukar dengan fasilitas-fasilitas. Kalau aku beramal maka aku harus dapat fasilitas ini, aku mengerjakan itu, aku harus mendapat fasilitas ini. Ya, bisa kendaraan, makanan, bisa amplop, atau bisa cuma seliter bensin. Nah saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi mengajarkan kalau ikhlas ya ikhlas saja, santai saja. Allah tidak akan melupakan jatah dunianya, tapi jangan menuntut, karena saat menuntut maka sudah terjadi transaksi jual akhirat demi dunia. Maka jangan tukar pahala akhiratmu dengan upah dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.